Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid." Yang artinya, man khasyar rahmana bil ghaibi, siapa yang takut kepada Allah secara gaib, di mana para ulama tafsir memberikan penjelasan apa arti takut kepada Allah secara gaib, yaitu takut kepada Allah ketika sedang sendirian, tidak dilihat oleh orang. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, dan datang bertemu Allah dengan hati yang selalu ingin berjumpa dengan Allah, ingin selalu kembali kepada Allah. Berarti dia selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa balasan ketika orang mampu melakukan ini? Udkhuluha bisalam, maka silakan kamu masuk ke surganya Allah dengan selamat. Dzalika yaumul khulud, itu adalah hari yang abadi. Itu adalah permulaan hari kamu yang abadi. Kamu tidak akan lagi merasakan kematian, kamu tidak akan lagi merasakan sakit, merasakan lelah. Disitulah kamu bisa istirahat dengan tenang selama-lamanya. Dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha, mereka bisa melakukan apapun yang diinginkan. Dia mendapatkan apapun yang diinginkan. Waladaina mazid, dan kami memiliki tambahan atas semua keinginan-keinginan mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa amal yang paling hebat itu bukanlah amal yang dilakukan secara terbuka, tetapi amal yang paling hebat, mendapatkan pahala yang sangat tinggi, adalah amal yang justru benar-benar hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita lebih mampu untuk berbuat saleh ketika ada orang di sekeliling kita. Maka kesalehan seperti itu adalah kesalehan yang belum bersifat hakiki. Kenapa? Karena bisa jadi kesalehannya adalah karena malu dilihat orang, atau karena termotivasi oleh orang. Tetapi ketika orang bisa saleh, bisa meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah dalam kesendiriannya, disitulah Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Dalam ayat yang lain disebutkan lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang yang mampu memiliki amal seperti itu akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang sangat besar. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan mengajarkan kita untuk itu. Mengajarkan untuk meskipun kita mampu melakukan khianat di hadapan Allah, untuk makan diam-diam, minum diam-diam, tetapi kita tidak melakukannya. Itulah makanya Allah menetapkan satu tujuan di balik perintah puasa, agar kalian bertakwa, agar kalian bisa takut kepada Allah baik di tengah orang ramai maupun ketika sedang sendirian. Dan
Ramadan merupakan pelatihan yang paling baik, di mana kalau kita mungkin sudah lupa kapan terakhir menangis di hadapan Allah, menangisi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, maka Ramadanlah kesempatan terbaik untuk meneteskan air mata itu. Ketika kita sudah lupa untuk mengintrospeksi amal-amal kita karena kesibukan harian yang luar biasa padat, maka Ramadanlah kesempatan terbaik itu. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW bahkan mengajarkan satu doa agar supaya kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berilah kami, bagilah kami suatu rasa takut yang akan menghalangi kami untuk melakukan maksiat kepadamu. Maka hadirin rahimakumullah, amal jangan hanya difokuskan kepada amal yang dilakukan oleh tangan kita, oleh kaki kita, oleh punggung kita berupa rukuk sujud, tetapi jangan lupa di sana ada amal yang luar biasa dan itu tidak kelihatan. Man khasyar rahmana bil ghaibi, siapa yang takut kepada Allah dalam kesendiriannya. Apa perbuatan orang takut itu? Orang takut itu nggak ngapa-ngapain. Takut kepada Allah dalam kesendirian itu nggak ngapa-ngapain, tetapi luar biasa pahalanya, akan mendapatkan ampunan, pahala yang sangat besar, dan akan dijamin dimasukkan ke surganya Allah. Dan ini adalah tantangan terbesar kita di zaman ketika orang semakin asik dengan selfie, semakin asik memamerkan amalnya, tetapi justru kebalikannya, pahala terbesar justru adalah ketika kita bisa takut kepada Allah dalam kesendirian kita. Kita bisa taat kepada Allah dalam kesendirian kita, dan mudah-mudahan Ramadan menghasilkan apa yang Allah inginkan, yaitu takwa, yaitu rasa takut, baik ketika di tengah orang ramai, terutama sekali adalah ketika kita dalam kesendirian kita. Maka ini pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Tidak ada kurikulum mengajarkan rasa takut, itu enggak ada. Memang ada kurikulum mengajarkan salat, mengajarkan puasa, mengajarkan wudu, tetapi mengajarkan rasa takut itu siapa yang mengajarkan? Hampir-hampir tidak ada kurikulum yang mengajarkan itu. Maka kita harus pandai-pandai untuk mengintrospeksi diri kita. Orang tua harus menjadikan ini sebagai agenda pendidikan kepada anaknya, yaitu agenda pendidikan takut kepada Allah, terutama sekali adalah pada saat sedang sendirian. Mudah-mudahan kita semua dapat mendidik diri kita untuk bisa takut kepada Allah dalam kesendirian kita. Kita saleh di tengah orang ramai itu sudah biasa, tetapi kalau bisa saleh dalam kesendirian, maka itu luar biasa, dan itu adalah pahala yang sangat besar. Demikian, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان